wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arianus Budi Prasetyo, dosen tetap program studi hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendiktek Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKTP. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ambil, yaitu Hukum Dagang. Saya mengajar mata kuliah Hukum Dagang dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah Hukum Dagang ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode HK 1134. Adapun mata kuliah ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa mahasiswa mampu mengingat, memahami, menganalisis dan menerapkan aspek-aspek hukum dagang yang dikaji dari pengaturan hukum, sejarah, akibat hukum, dan hubungan hukum yang timbul di antara para pihak, serta permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di dalam bidang hukum dagang. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai aspek hukum dagang dari aspek sejarah, akibat hukum, dan hubungan hukum antara aspek hukum perikatan yang timbul khusus dalam lapangan hukum perusahaan. Dan juga dalam aspek ini mahasiswa juga akan mempelajari mengenai aspek hukum perusahaan dalam kaitannya dengan pembentukan badan hukum dan organ badan hukum, macam-macam badan usaha, baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, pemahaman mengenai aspek pasar modal dan pasar uang, pemahaman mengenai aspek kekayaan intelektual, diantaranya hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Belajar juga mahasiswa akan mengenai macam-macam surat berharga dan segala aspek hukum yang timbul dalam surat berharga, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, serta alternatif penyelesaian sengketa arbitrase. Pembelajaran mata kuliah hukum dagang ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan juga dilakukan dengan cara daring melalui platform e-learning resmi UAJ yang disebut sebagai dalam situs kuliah https kuliah.uaj.id. Di dalam situs kuliah, mahasiswa dapat mengakses RPS, materi perkuliahan, melakukan kuis interaktif, serta mengunggah tugas secara daring. Selain itu, beberapa metode juga digunakan dalam proses pembelajaran hukum dagang ini. Di antaranya metode student-centered learning, collaborative learning, small group discussion, project-based learning, dan lain sebagainya. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1 mengenai pemahaman konsep hukum secara umum, CPL 2 mampu menerapkan hukum dalam menyelesaikan masalah hukum, CPL 3 mampu menentukan keputusan yang tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat, CPL 4 mampu merumuskan pendapat hukum terhadap persoalan hukum, CPL 5 mengkomunikasikan pengetahuan hukum, CPL 6 mampu memilih cara penyelesaian masalah hukum secara mandiri dan atau dalam tim, CPL 7 mampu menyusun dokumen-dokumen hukum secara profesional, CPL 8 mampu membuat kajian hukum sesuai dengan etika akademik dan metodologi hukum, CPL 9 mampu menggunakan kemajuan teknologi dan data digital dalam menjalankan profesi, CPL 10 menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang heterogen dan tantangan global serta kemajuan teknologi, CPL 11 mampu menciptakan lapangan kerja dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 memahami konsep hukum dagang secara umum, CPMK 2 mampu untuk menentukan keputusan yang tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat, CPMK 3 mampu merumuskan pendapat hukum terhadap persoalan hukum, CPMK 4 mampu memilih cara penyelesaian masalah hukum secara mandiri dan atau dalam tim, dan CPMK 5 mampu membuat kajian hukum sesuai dengan etika akademik dan metodologi hukum. Buku referensi utama yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah pertama dari Bapak Sentosa sendiri tahun 2008
2008 dengan judul Hukum Dagang. Kemudian yang kedua CSR Council 2002 Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang. Yang ketiga dari Sukardono tahun 93 Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 dan juga Jilid 2. Kemudian selanjutnya dari Ridwan Khairandi 2013 Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia. Kemudian dari Warmawiana Zairi Apsi dan Rusmiati 2021 Pengantar Hukum Dagang. Kemudian selanjutnya dari Agus Sarjono dan kawan-kawan 2018 Pengantar Hukum Dagang. Dan kemudian dari C. Kastowa 2015 dari jurnal dari rekonstruksi konsep fungsi sosial hak cipta sebagai hak milik, serta beberapa referensi lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah hukum dagang meliputi RPS yang dapat diunduh melalui e-learning atau LMS UAJ, PowerPoint, quiz, video pembelajaran, dan penggunaan aplikasi lainnya seperti Quizzes dan lain sebagainya. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah hukum dagang ini meliputi pertemuan pertama pengantar hukum dagang, hubungan hukum antara hukum perdata dan hukum dagang, pertemuan 2 pengaturan dan pengertian pembedaan antara hukum perusahaan, pertemuan ketiga kewajiban perusahaan dan urusan perusahaan, pertemuan 4 peran perantara perdagangan, pertemuan 5 bentuk-bentuk badan usaha baik yang tidak berbadan hukum dan juga yang berbadan hukum, pertemuan 6 konsekuensi badan usaha yang berbadan hukum, pertemuan 7 penggabungan, peleburan, akuisisi dan pasar modal. Pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan 9 pemahaman konsep perlindungan hukum kekayaan intelektual. Pertemuan 10 perlindungan hukum hak cipta, hak merek dan paten. Pertemuan 11 perlindungan hukum rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Pertemuan 12 penjelasan mengenai surat berharga dan segala konsep aspek hukum yang timbul di dalamnya. Pertemuan 13 presentasi kelompok surat berharga. Pertemuan 14 penjelasan aspek hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertemuan 15 penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase. Pertemuan 16 dilaksanakan ujian akhir semester. Penilaian dalam mata kuliah hukum dagang ini mencakup 4 komponen utama. Dalam aspek ini ada CPMK 1 memahami konsep hukum dagang secara umum, yaitu tugas UTS 20%. CPMK 2 mampu menentukan keputusan yang tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat, bernilai presentasi 15%. CPMK 3 mampu merumuskan pendapat hukum terhadap persoalan hukum, kuis 1 tugas dan UTS 25%. CPMK 4 mampu memilih cara penyelesaian masalah hukum secara mandiri dan atau dalam tim. Penilaian presentasi 15%. Dan CPMK 5 mampu membuat kajian hukum sesuai dengan etika akademik, metodologi hukum, kuis 2 dan UAS 25%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Rubrik ini juga disampaikan pada awal pembelajaran. Selain itu, nilai secara keseluruhan juga disampaikan kepada mahasiswa sebagai keterbukaan penilaian dan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang terbuka dan berpusat pada mahasiswa untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah hukum dagang pada materi pertemuan 10, yaitu perlindungan hukum, hak cipta, hak merek, dan paten. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual, inovasi produk teknologi
yang nanti kita akan bicarakan dalam aspek kekayaan intelektual, dalam aspek hak cipta, paten, dan merek. Tapi sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri saya lagi gitu ya, sebelum kita mulai. Tak kenal maka tak sayang, biar tambah disayang maka harus dikenal gitu ya. Baik, saya akan perkenalkan diri saya lagi. Perkenalkan, saya Renard Budi Prasetyo. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan aspek kekayaan intelektual dari sudut pandang aspek hak cipta, paten, dan merek, yang nanti kita akan bicarakan mengenai apa sih itu hak cipta, apa sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum yang dinamis. Dan pada intinya secara keseluruhan kuliah ini nantinya di dalam materi ini kita ingin mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di bidang hukum kekayaan intelektual yang semakin kompleks, sehingga mereka atau teman-teman nantinya siap untuk berkontribusi dalam industri dan dunia hukum di masa depan. Sebelum kita mulai terkait dengan konsep perlindungan atas kekayaan intelektual, ada yang sudah atau ada yang tahukah terkait dengan hak kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual itu apa saja ya? Kalau boleh tahu, ada yang tahu? Boleh? Dia bisa menyampaikan, Mas Dimas, boleh? Menurut saya hak kekayaan intelektual itu adalah suatu eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok atau kepada individu. Oke, ada hak cipta, ada paten, ada merek, ada apa lagi? Ada desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada yang namanya terkait dengan indikasi geografis, ada perlindungan varietas tanaman, ada kurang lebih 7 konsep tadi. Oke, nah tapi kalau misalnya kemudian kita bicara terkait dengan ini, nah kita ingin bicara bahwa itu adalah yang namanya konsep terkait dengan kekayaan intelektual. Tapi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual itu baru akan muncul tuh kapan, Pak? Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian di dalam bagian ini bahwa yang namanya kekayaan intelektual itu akan mendapatkan perlindungan hukum. Konsep terkait dengan kekayaan intelektual itu mendapatkan perlindungan hukum kalau kita bicara ada yang namanya subjek kreatif. Subjek kreatif itu siapa? Pencipta. Iya, pencipta. Ada yang namanya siapa namanya tuh? Misalnya kita sendiri gitu ya. Teman-teman pernah mendengarkan ini nggak? Musiknya siapa? Glenn Fredly nggak? Nah, musik siapa yang sering teman-teman dengarkan? Lagu siapa? Lagunya siapa? Dewa, Pak. Dewa, oke. Suka lagu Dewa, Mas? Suka. Penciptanya siapa sih, Mas, lagu Dewa? Soto, judulnya apa? Lagu Dewa apa yang kamu senangi? Arjuna suka? Lumayan suka, Pak. Oh, lumayan suka. Yang nyiptain siapa lagu Dewa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Nah, betul. Ahmad Dhani yang ciptakan lagu Dewa tadi. Pertanyaannya, Ahmad Dhani itu maka sebagai siapa? Dalam hal ini, dia sebagai subjek kreatif. Nanti kita bicara bahwa, ya sekarang yang lagi ramai ya teman-teman sekalian, ada permasalahan mengenai yang namanya kasus terkait dengan penciptaan lagu gitu ya. Ada lagu-lagu, ada karya cipta berupa lagu yang nggak boleh dinyanyikan oleh beberapa orang gitu. Karena kenapa? Contohnya kalau misalnya Dewa ini Ahmad Dhani boleh dinyanyikan tapi harus izin kan gitu. Maka kita bicara ini Ahmad Dhani sebagai subjek kreatif. Kenapa? Karena kita bicara dalam konsep perlindungan kekayaan intelektual, subjek kreatif ini dalam membuat suatu karya, dalam membuat sebuah lagu tadi, dia itu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah macam-macam terkait dengan intellectual property rights. Ada yang namanya copyrights, jadi intellectual property rights terbagi atas copyrights dan industrial property rights. Jadi ada yang namanya copyrights, hak cipta, ada yang namanya industrial property rights. Copyrights itu apa? Jelas hak cipta. Nah, tidak terbantahkan hal itu. Sehingga perlindungan hak cipta itu di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, program komputer. Sedangkan ada yang namanya industrial property rights, apa saja? Itu ada yang namanya paten, merek, rahasia dagang, kemudian perlindungan varietas tanaman, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, gitu ya. Nah itu kemudian mengenai yang namanya indikasi geografis merek gitu. Nah ini yang namanya industrial property rights. Nah tahu nggak ini merek-merek ini namanya apa? Merek ya, merek betul.
Nah terkait dengan ini apa nih? Ada yang suka belanja di sini? Shopee ya. Ada yang pernah pakai ini? Nih Mbak Ruth nanti mau pakai ini ya, pakai KAI ya, mau pakai biasanya KAI ini ya. Ada yang pernah makan di sini? Pernah. Ada yang punya mobil ini? Punya. Ada yang punya mobil ini? Punya. Ada yang pernah pakai ini? Nah, kalau Meta itu apa sih? Kalau Meta itu produknya apa aja? Instagram, Facebook, terus apa lagi? WhatsApp gitu ya, yes betul. Ya, terus kemudian ini apa lagi? Apple. Ada yang pakai produknya? Saya pakai. Maka kemudian saya kembali masuk ke sini, yang namanya hak cipta dalam aspek ini. Hak cipta, terlihat ya teman-teman sekalian ya. Hak cipta. Boleh dibacakan Mas Hendrik? Hak cipta itu apa? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, artinya ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 2014, Pasal 1 ayat 1-nya di dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa yang namanya hak cipta adalah hak eksklusif yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya bahwa yang namanya hak cipta tadi itu diberikan oleh negara, hak yang diberikan atau diberikan oleh negara, dia muncul secara otomatis bersifat deklaratif, artinya itu first to declare. Artinya ketika teman-teman sudah menuangkan dalam bentuk nyata, maka teman-teman akan mendapatkan perlindungan terhadap yang namanya hak cipta ini kalau suatu karya tadi sudah teman-teman tuangkan dalam bentuk yang nyata. Jadi saya ambil contoh ya. Kalau misalnya saya gitu, misalnya kemudian sedih galau tadi, terus kemudian bikin lagu nih, biasanya kan kayak gitu ya, sedih galau bikin lagu tadi, terus kemudian judulnya itu Mencintaimu Seumur Hidupku, misalnya, terus kemudian saya buat lagu dan sebagainya, itu kemudian maka saya tuangkan tadi kegelisahan saya, rasa kangen saya, rasa rindu saya, rasa patah hati saya tuangkan dalam bentuk nyata, dalam bentuk tulisan, saya wujudkan tadi. Sehingga kemudian secara otomatis saya mendapatkan yang namanya hak cipta, hak atas karya yang saya buat tadi. Apa sih Pak konsekuensi hukumnya bagi seseorang yang menggunakan karya orang lain yang tanpa izin sang pencipta? Oke, baik. Apa konsekuensi hukumnya kalau misalnya ada orang yang menggunakan karya orang lain tanpa izin? Ini pertanyaan yang bagus juga. Maka kemudian saya bisa jawab bahwa kalau misalnya ada orang lain menggunakan karya cipta tanpa izin, maka kemudian dia melanggar yang namanya hak cipta tadi. Karena sekali lagi, untuk dapat menggunakan, saya kembali sedikit ya teman-teman sekalian, ke dalam aspek hak cipta tadi, untuk dapat menggunakan yang namanya hak cipta, maka tadi orang lain boleh memanfaatkan nggak? Boleh memanfaatkan. Tapi untuk dapat memanfaatkan, dia itu harus yang namanya izin. Kenapa izin? Ya karena tadi ada individu, si individu yang sudah sebagai subjek kreatif, yang dia sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, biaya untuk membuat sebuah karya. Sehingga dalam hal ini kemudian dia itu kemudian ya berhak atas yang namanya hak ekonomi dan hak moral tadi. Tiba-tiba ada orang lain yang kemudian menggunakan karyanya tanpa izin, maka dia melanggar hak ekonomi dan hak moral dari si pencipta tadi. Maka dalam aspek ini, contoh konkret yang saya bisa sampaikan adalah kalau misalnya Mas Dimas menggunakan yang namanya YouTube. Kalau misalnya pakai YouTube, misalnya menggunakan lagu gitu, saya mau pakai lagu apa, saya mau pakai video apa, siapapun dan sebagainya, maka kalau kemudian mengunggah video atau mengunggah lagu dan sebagainya, itu harus ada yang namanya izin kepada si penciptanya. Kalau kamu nggak izin gimana? Maka kalau di YouTube itu kemudian dia keras, langsung take down sama YouTube, atau kemudian kena dolar kuning tuh, atau kemudian kenapa-napa tuh, sehingga kemudian akunnya tadi, loh ini kok videoku bermasalah. Kalau di TikTok itu, kalian pernah main TikTok gitu ya? Misalnya kayak TikTok gitu kan, yang ini gitu lah, pas main TikTok gitu, terus dalam situasi tadi itu tiba-tiba lagunya itu ke-mute.
Kenapa? Itu melanggar hak cipta. Karena kenapa? Menggunakan lagu tanpa seizin si penciptanya. Dalam konteks tadi itu. Yang namanya sehingga paten itu adalah hak eksklusif diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Nah, yang menarik adalah di sini paten itu punya dua jangka waktu yang berbeda. Satu 10 tahun, satu 20 tahun. Kalau paten saja itu 20 tahun, kalau paten sederhana itu 10 tahun. Paten itu dalam contoh apa? Nih, kacamata itu paten teman-teman sekalian. Nih, ini tuh paten teman-teman sekalian. Ini bidang apa? Teknologi. Tadi saya sampaikan terkait dengan bidang teknologi, dan paten itu ada paten dan paten sederhana, dan untuk mendapatkan perlindungan hukum maka dia harus didaftarkan. Jadi untuk mendapatkan perlindungan itu harus didaftarkan. Dan sifatnya dari paten itu sifatnya delik aduan, sama. Itu juga delik aduan. Kalau karyanya itu dilanggar, maka untuk bisa dapat perlindungan terhadap hal itu, dia harus melakukan yang namanya aduan dulu. Konsepnya seperti itu. Gitu lah. Ya, oke. Nanti kan di slide awal kan Bapak jelasin hak paten sama paten sederhana. Iya. Perbedaannya apa ya Pak? Antara paten sama paten sederhana. Iya, bagus. Pertanyaan bagus. Pak, bedanya paten sama paten sederhana itu apa, Pak? Kalau kita bicara terkait dengan paten itu adalah tadi paten yang kemudian memerlukan penelitian, pengembangan yang lebih jauh. Contohnya kalau kita bicara terkait dengan unsur novelty tadi, kita bicara ke aspek yang namanya novelty tadi ini, maka kita bicara bahwa yang namanya paten tadi itu adalah harus mengandung novelty tadi. Berarti dia belum pernah dibuat sebelumnya. Dia suatu karya yang orisinil yang belum pernah dibuat sebelumnya, dan bukan dari pengembangan dan teknologi yang sudah ada, tapi sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya. Terus kemudian ada langkah inventif step tadi. Terus biasanya terkait dengan paten tadi, bedanya untuk membedakan, untuk dapat dikategorikan sebagai paten tadi, dia itu biasanya memerlukan riset yang jauh lebih lama, biasanya memerlukan biaya yang lebih banyak. Kalian tahu terkait dengan konteks ada yang punya jepit rambut gitu, tapi tahu ya jepit rambut ada. Nah jeda, nah misalnya saya pinjam ini, nah ini jeda ini apa? Ini paten, tapi masuk ke paten mana? Kita bicara ini adalah yang namanya paten, tapi paten sederhana, karena dia nggak memerlukan biaya yang banyak untuk bikin gini. Bahan bakunya juga murah, gitu. Sehingga mungkin ini bisa dijual mungkin berapa? 10 ribuan, atau misalnya kemudian bisa 5 ribuan atau 3 ribuan di backup itu, tapi nonton ya nggak tahu gitu. Tapi itu kemudian jadi lebih kompleks, sehingga kemudian jangka waktu terkait dengan novelty, kebaruannya, inventif step-nya ini khususnya terkait dengan ini, si peneliti itu untuk membuat sebuah karya ini semakin kompleks tadi, maka perlindungan terhadap patennya akan semakin lama. Kurang lebih seperti itu. Itu Mbak Mbak Fania. Terima kasih Mbak Fania atas pertanyaan. Bagus pertanyaannya. Kemudian terkait dengan merek, maka kemudian di dalam merek ini, merek itu kita bicara, nah ini adalah merek dalam aspek kemudian yang namanya tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, suara, hologram, kombinasi 2 atau lebih unsur yang membedakan antara barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang dan atau badan hukum dalam perdagangan barang dan atau jasa. Untuk singkatnya tadi, saya sampaikan tadi, teman-teman tahu ini apa? Google. Ini kalau Microsoft ini produknya apa? OneDrive, apa lagi? Word, terus apa lagi? PowerPoint, apa lagi? Mas Indra? Excel, betul. Terus kemudian yang mungkin kita sering pakai Outlook misalnya gitu ya. MS Teams, produknya Microsoft. Dengan hanya menampilkan ini saja, kita kemudian langsung tahu, oh ini produknya ini. Kalau ini produknya apa? Handphone, apalagi? Laptop, apalagi? Komputer. Maka kemudian kalau kita bicara Apple itu adalah di bidang teknologi yang kemudian dia memproduksi handphone, laptop,
earphone, kemudian semua produk di bidang Apple tadi ini kemudian dibuat. Kalau yang namanya hak cipta, dia seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kalau yang namanya paten, 20 tahun untuk paten, 10 tahun untuk paten sederhana. Tapi kalau yang namanya untuk merek, itu ya kemudian hanya 10 tahun lagi. Tapi dapat diperpanjang teman-teman sekalian. Sehingga itu menjadi suatu hal yang wajar. Kenapa itu kemudian punya nilai? Ya tadi, karena tadi kita bicara bahwa merek tadi itu Pak, ini kemudian kenapa Pak bisa diperpanjang? Karena tadi punya nilai tadi, nilai ekonomi tadi, dia bisa diperpanjang terus ya. Nah, tapi tidak hanya itu, tapi juga yang namanya, kalau yang namanya merek itu juga kita bicara dalam aspek yang namanya aspek terkait dengan yang namanya kalau misalnya gini, tenenet, tahu? Nah, kok tahu? Padahal saya nggak bilang ada lagu atau kata-kata walls itu. Tapi kemudian Mas Lintang bisa langsung bilang, itu walls. Kenapa? Karena kemudian kita tahu, itu adalah yang namanya merek. Tenenet, kan gitu ya? Atau gini, tenenet, Sari Roti, saya nggak bilang. Padahal kalau misalnya lagunya itu ada tuh, Sari Roti, Sari Roti. Tapi saya cuma bilang tenenet, itu merek. Karena kenapa? Merek itu nggak hanya gambar, simbol, warna dan sebagainya saja. Kayak Atma Jaya ini kan ada lambang, simbol, warna dan sebagainya tadi. Nggak hanya itu, merek juga terkait dengan yang namanya suara. Jadi suara itu kemudian yang diberikan kandungan terhadap yang namanya juga merek. Oke? Ya. Oke, saya akan buka untuk kuisnya. Yes, silakan Mas Frederick. Wah, oke, kita beri pos dulu. Mantap. Baik, 3 teratas benar semua. Mantap. Tapi kurang lebih itu ya teman-teman sekalian terkait dengan apa yang disampaikan. Ada beberapa pertanyaan tadi gitu ya. Oke, dan saya akan kembali, tadi sudah teman-teman mengerjakan quiz gitu. Maka kemudian yang menjadi selanjutnya adalah kemudian dari kuis tadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada beberapa pertanyaan refleksi yang teman-teman nanti bisa sambil kerjakan juga di rumah, bahwa ini ternyata masih ada hal yang kemudian masih harus teman-teman baca lebih jauh. Nanti untuk kita pertemuan selanjutnya gitu ya, teman-teman nanti kita bisa, nanti pertemuan selanjutnya pertanyaan refleksi ini nanti akan saya akan jawab juga, dan saya akan minta teman-teman untuk menjawab semuanya juga, bahwa ini adalah apa perbedaan antara hak cipta, merek dan paten. Jadi harapannya teman-teman tahu apa perbedaan di antara ketiganya. Terus kemudian pengaturan terhadap hak cipta, merek dan paten itu memberikan pedoman hukum terhadap ranah objek perlindungan yang bagaimana. Tadi sudah saya sampaikan ranahnya ke arah apa saja, gitu ya. Terus jangka waktu perlindungan hak cipta, merek dan paten itu berapa lama? Tadi saya juga sudah sampaikan. Dan kemudian kapan suatu inovasi mendapatkan perlindungan hak atas paten? Jadi kapan sih? Pada saat kapan? Maka kemudian kita bicara ranahnya itu dalam aspek yang namanya tadi 3 hal tadi, ada yang namanya novelty, inventive step tadi gitu ya. Terus kemudian apa terhadap ide atau gagasan mendapat perlindungan hukum? Apakah ide gagasan mendapat perlindungan hukum? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar. Saya minta teman-teman jawab bahwa ide gagasan pokok pikiran itu dapat perlindungan hukum nggak sih? Nah, nanti kita bicara lebih jauh di pertemuan selanjutnya. Dan mengapa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual penting diketahui dan dipahami oleh masyarakat, dan bagaimana pendapat Anda atas apa yang menjadi tujuan perlindungan hukum dari kekayaan intelektual ini, dan mengapa demikian. Ini menjadi pertanyaan reflektif bagi teman-teman sekalian di pertemuan selanjutnya, dan harapannya nanti setelah kuliah hari ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk di pertemuan selanjutnya untuk mempelajari terkait dengan 3 aspek ini. Di dalam aspek kekayaan intelektual, 3 aspek yang saya bahas itu ada aspek hak cipta, merek dan paten untuk dipahami lebih jauh untuk bisa mempelajari aspek-aspek kekayaan intelektual lain. Oleh karena itu saja teman-teman sekalian dari saya. Terima kasih atas partisipasi, atensi yang sudah teman-teman berikan dari dari pagi hingga siang hari ini.
dan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian, sukses buat teman-teman semua, dan nanti silahkan dipelajari lebih lanjut untuk bahan-bahan sudah saya berikan di dalam MPS. Terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Kesekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.